101. Pangeran Koi Kecil. Setelah kembali ke kamarnya, Ningsi tiba-tiba teringat bahwa dia telah melupakan sesuatu yang sangat penting. Dia masih belum mengetahui bagaimana keadaan setelah merilis video itu tadi malam. Itu semua kesalahan Jiang Muye. Sejak dia kembali ke negara itu, dia terus-menerus membuat ulah dan menyebabkan masalah baginya. Ningsi membuka komputernya dan dengan cepat mencari informasi yang dia cari. Video di mana Jia Qingqing telah gagal dalam adegan 33 kali sudah menjadi topik hangat. Bagian komentar dipenuhi dengan omelan, sementara akting mengejutkan Ningsi mendapat komentar baik. Setelah itu, semua orang mulai curiga bahwa posting yang mengklaim bahwa Ningsi tidur di sekitar set itu salah. Setelah itu, satu demi satu, ada beberapa yang mengungkapkan bahwa Jia Qingqing telah menggunakan alasan syuting untuk bertindak atas dendam pribadinya. Dia telah dengan jahat menamparkan Ningsi saat syuting sebuah adegan, dia bahkan menamparkan asistennya, dan dia akan membuang berat badannya di sekitar dan menyusahkan anggota kru, Del. Sampai akhir, semua artis dan anggota kru produksi yang tidak suka Jia Qingqing terus menumpuk kebencian, mengungkap semua yang telah dilakukannya di belakang layar, dan benar-benar menghancurkan citra palsu yang dimiliki penggemar Jia Qingqing tentang dirinya. Penata rias Emmy, saya membenci Ningsi pada awalnya, karena Jia Qingqing terus berusaha membuat masalah bagi Ningsi dan melibatkan kami anggota kru saat melakukannya. Sebagai contoh, demi membuat Ningsi menunggu, dia akan melakukan hal-hal seperti menemukan kesalahan dalam make-up-nya dan terus-menerus membuatku mengulang itu akan terjadi setiap hari. Saat itu, saya merasa bahwa saya telah diseret oleh Ningsi, jadi saya membencinya untuk waktu yang lama. Sebenarnya, itu bukan salahnya sama sekali. Saya tahu seseorang akan menemukan masalah dengan saya karena mengatakan ini, tetapi hati nurani saya tidak akan beristirahat sampai saya mengatakan ini. Pada hari itu ketika para penggemar Jiang Muye datang ke lokasi syuting untuk membuat keributan, jika Ningsi tidak menggunakan lengannya untuk memblokir batu untuk saya akan mendapatkan luka di wajah saya. Eran Boy Xiaoli, Frank dan belak-belakan. Lebih seperti cemburu gila. Jia Qingqing adalah tumor ganas di set. Dia bertindak sombong dan melemparkan berat badannya sekitar. Dia praktis terlambat setiap hari dan pergi lebih awal tanpa mengatakan apa-apa. Dia bahkan memerintahkan orang-orang di sekitar dengan hidung menunjuk ke udara, sama sekali tidak memperlakukan kita sebagai manusia. Dalam satu hari, saya harus berlari bolak-balik hanya untuknya. Apakah dia serius berpikir aku salah satu pelayan keluarganya? Adapun Ningsi, meskipun dia biasanya menjaga dirinya sendiri dan tampak agak jauh, dia selalu memperlakukan kita pekerja dengan sopan. Setiap kali kami menyelesaikan syuting, ia berterima kasih kepada semua orang. Bahkan ketika kami bias terhadapnya dan tidak membalasnya, dia masih terus melakukannya setiap waktu. Asisten direktur, kata-kata itu murah, tetapi saya masih ingin mengatakan kata yang adil. Itu hanya pada hari pertama pembuatan film bahwa orang-orang mengirim barang ke Ningsi. Biasanya, saya tidak melihat Ningsi main-main dengan pria manapun. Itu normal bagi seorang wanita cantik untuk memiliki beberapa pengagum. Saya tidak berpikir bahwa berita akan bengkok sedemikian rupa. Kameramen, tidak ada yang perlu dikritik tentang keterampilan profesional Ningsi. Dia memiliki perasaan yang baik tentang kamera dan masuk ke posisi yang tepat sendiri. Biasanya, dia melewati satu pengambilan kecuali jika orang lain melakukan kesalahan. Jadi saya yang paling santai setiap kali saya merekamnya. Adapun Jia Qingqing, dia mungkin mimpi buruk terburuk dari setiap juru kamera. Dia overdid operasi plastiknya dan hidungnya berbentuk aneh. Namun, dia terus menyalahkan keterampilan saya yang buruk. Apakah saya harus memfilmkan Anda sendirian dalam pemotretan itu? Direktur Guo Qisheng, pembicaraan online tentang Ningsi masuk melalui pintu belakang adalah omong kosong.
Itu bukan hanya penghinaan terhadap Ningsi, tetapi penghinaan terhadap seluruh kru produksi kami. Saya berpikir untuk menunggu sampai film kami mulai diputar untuk menunjukkan kinerja Ningsi sehingga semua orang bisa melihat kebenaran. Namun, karena semuanya telah sampai pada titik ini dan mempengaruhi kemajuan pembuatan film kami, saya akan menunjukkan beberapa hal menarik yang menarik sekarang. Semuanya, lihat sendiri. Video. Produser Wang Taihe, semua orang sudah bicara. Kalau begitu biarkan aku mengatakan sesuatu juga. Saya melihat bahwa banyak dari Anda mengatakan bahwa kami tiba-tiba mendapat dana 5 miliar lagi karena sponsor Ningsi. Demi membereskan semua ini, saya meminta izin dari investor kami dan mengungkapkan identitasnya sekarang at Little Koi Prince. Ningsi berharap bahwa banyak orang di kru sudah pada kesabaran terakhir terhadap Jia Qingqing. Setelah satu orang berbicara, yang lain akan menumpuk. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan memuji dia sambil mengkritik Jia Qingqing. Itu adalah hadiah yang tidak terduga. Tenang rasanya setelah kerja kerasnya diakui. Tweet Wang Taihe membuatnya agak penasaran. Dia dengan cepat membuka Weibo dengan ide at Little Koi Prince untuk melihat siapa investor itu. 102, seorang nyonya menyamar sebagai ahli waris yang kaya. Sedetik kemudian, Ningsi terdiam. Little Koi Prince diverifikasi di Weibo sebagai akting CEO Golden Age Entertainment Lu Jingli. Anda adalah bos dari sebuah perusahaan hiburan besar. Mengapa ide Anda klise ini? Sepertinya Anda masih di sekolah menengah. Dia tidak mengantisipasi bahwa investor yang bergabung pada saat terakhir sebenarnya adalah Lu Jingli. Ini di luar harapannya, tapi masih masuk akal. Bagaimanapun, ini adalah film besar pertama Jiang Muye setelah kembali ke negara itu. Wajar saja bahwa zaman keemasan akan menghabiskan banyak upaya untuk mendukungnya. Namun, Golden Age benar-benar hidup sampai reputasinya sebagai perusahaan terkaya di industri dengan menjatuhkan 50 juta hanya pada peran utama pria kedua. Semua kesalahpahaman diselesaikan dengan post Weibo milik Wang Taihe. Sementara noda pada reputasi Ningsi telah benar-benar dibersihkan, Jia Qingqing sekarang dibebani dengan reputasi sebagai aktris yang sombong, tercela dan tak bermutu. Sayangnya, meskipun lebih banyak orang yang taat telah menyadari bahwa Jia Qingqing adalah penghasut di balik skandal Ningsi, tidak ada bukti konklusif. Segala sesuatu yang terjadi hingga titik ini berada dalam prediksi Ningsi. Namun, dia tidak berharap perkembangan yang lebih mengejutkan akan datang kemudian. Tadi malam, manajer Jia Qingqing Han Ying telah memposting di Weibo. Han Ying secara langsung mengungkapkan bagaimana Jia Qingqing memanfaatkan penggemarnya untuk memfitnah Ningsi. Dia bahkan menumpahkan seluruh cerita tentang bagaimana Jia Qingqing menggunakan akun kedua untuk menyamarkan dirinya sebagai salah satu penggemar Jiang Muye untuk membuat mereka marah dan menggunakannya untuk menyerang Ningsi. Han Ying juga mengungkapkan sesuatu yang lebih mengejutkan, Jia Qingqing sebenarnya adalah nyonya yang menyamar sebagai pewaris kaya. Ayah kaya yang dikabarkan bukan ayahnya sebenarnya. Pada kenyataannya, dia adalah ayah gulanya dan dia sudah memiliki seorang istri dan anak-anak. Post Weibo Han Ying berisi catatan obrolan yang sangat memberatkan dan wahyu memalukan. Tidak peduli apa yang Jia Qingqing coba katakan, dia masih tidak akan bisa berbicara jalan keluar dari ini. Saat ini, hanya ada satu jalan yang tersisa untuk Jia Qingqing. Diam-diam memasuki masa pensiun. Sedangkan untuk comeback, dalam industri hiburan yang tidak terduga dan penuh gejolak, peluangnya untuk keluar dari pensiun hampir nol. Setelah Han Ying telah melanggar etika profesinya dengan mengungkap rahasia seorang penghibur di bawah manajemennya, karirnya sendiri sebagai seorang manajer pada dasarnya juga berakhir. Konflik macam apa yang dia miliki dengan Jia Qingqing yang mendorongnya untuk menyebabkan kehancuran bersama mereka? Itu adalah sebuah misteri. Setelah masalah ini meledak, Starlight Entertainment mencoba menghapus posting dan mengakhiri gosip,
tetapi sayangnya, mereka tidak dapat menyelesaikan situasinya. Sebaliknya, para netizen menjadi semakin marah. Untuk menenangkan publik yang marah, Starlight berusaha melakukan pengendalian kerusakan dengan mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa mereka akan meluncurkan penyelidikan menyeluruh tentang peran yang dimainkan Jia Qingqing dalam memfitnah Ningxi. Perusahaan tidak menyentuh soal Jia Qingqing sebagai bayi gula, tetapi mereka pada dasarnya menyatakan bahwa mereka akan menyelidiki lebih lanjut. Mereka jelas tidak mau melepaskan Jia Qingqing, yang telah mereka habiskan dengan begitu banyak uang untuk berkembang. Ningxi tidak memiliki adegan untuk syuting hari ini, jadi di awalnya berencana untuk menghabiskan hari bersantai di rumah. Namun, mau tidak mau situasinya telah meledak begitu banyak. Rencananya untuk istirahat dibatalkan. Tepat setelah selesai sarapan, dia mendapat telepon dan harus pergi ke perusahaan. Di ruang konferensi, Ning Xueluo, Chang Li, dan Jia Qingqing semuanya hadir. Kepala Humas, Feng Haoyang, juga hadir. Kepala Jia Qingqing diturunkan dan dia memiliki lingkaran hitam besar di bawah matanya. Saat dia melihat Ningxi, dia dengan cepat berdiri dengan hiruk-pikuk. Ningxi, kamu jalang. Apakah Anda bangga dengan diri Anda sendiri sekarang? Tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ningxi tanpa daya menggaruk telinganya. Setiap kali, garis itu kurang lebih sama. Dia hampir mencapai titik menjadi tuli. Diam, tidakkah kamu pikir kamu telah menimbulkan cukup banyak masalah? Feng Haoyang memarahi dengan tidak sabar. Meski tidak mau, Jia Qingqing hanya bisa duduk sambil merasa dianiaya. Ketika ayahnya yang tanpa gula melihat bahwa perselingkuhan mereka terekspos, dia segera memutuskan semua kontak. Pada saat ini, nasibnya sepenuhnya berada di tangan Feng Haoyang. Duduk, Feng Haoyang berkata kepada Ningxi. Ekspresinya penuh dengan keraguan, seolah-olah dia sedang mencoba membuat keputusan. Pada saat ini, Chang Li yang duduk di dekatnya berbicara, Ningxi, Anda harus tahu apa yang terjadi tadi malam jadi saya tidak akan menjelaskan semuanya lagi. Ini adalah bagaimana hal-hal akan turun. Sebentar lagi, Qingqing akan merilis pernyataan meminta maaf karena memfitnah Anda. Anda akan merespons dengan mengatakan bahwa Anda juga salah. Bertingkahlah sedikit lebih murah hati dan katakan bahwa Anda telah memaafkannya. 103. Kesalahan siapa ini saat anjing gila menggigit seseorang? Ning Xueluo juga berbicara untuk membujuknya. Saudari Ning, aku tahu kamu tidak nyaman, tetapi bagaimanapun juga, kamu benar-benar bersalah. Kamu tidak dapat menyeret perusahaan ke bawah karena drama pribadi antara kalian berdua. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan ini sekarang adalah dengan meminimalkan dampaknya. Ningxi memandang Ning Xueluo, yang muncul seolah-olah perhatian utamanya adalah melindungi perusahaan, dan bergumam, saudari senior, jika saya ingat dengan benar, dari awal sampai akhir, Jia Qingqing yang menargetkan saya dan menjebak saya. Saya selalu memperhatikan ajaran Suster Chang untuk tidak mempermalukan perusahaan dan untuk selalu memprioritaskan perusahaan tersebut. Saya menderita dalam keheningan sampai sekarang, bahkan ketika saya difitnah, saya tidak berani mengganggu perusahaan, sampai beberapa orang online yang baik hati teman saya berdiri untuk saya, baru kemudian reputasi saya dihapus. Sekarang yang membuat para pengguna dan penggemar online marah adalah Jia Qingqing menjadi nyonya rumah. Jelas, Jia Qingqing adalah orang yang tidak memikirkan perusahaan, membingkai seorang artis dari perusahaan yang sama dan menodai citra perusahaan, kan? Kakak senior, apakah Anda mengatakan bahwa jika seekor anjing gila mengejar seseorang dan menggigitnya, dan pada akhirnya jatuh ke dalam selokan dan mati, itu masih salah orang itu? Jika dia memposting di Weibo memaafkan Jia Qingqing, semua upayanya yang keras untuk mendapatkan kembali reputasinya pasti akan hancur pada rintangan terakhir ini. Dengan sabar memaafkan orang seperti ini selama kehebohan ini, apakah mereka pikir dia bodoh? Ning Xueluo hampir mati karena kata-kata Ningxi.
Apa teman online yang baik hati? Jelas bahwa Ningsi adalah orang yang telah merilis materi pemerasan, namun dia bisa mengatakan semua itu dengan tenang dan polos. Di sampingnya, Jia Qingqing, yang tidak pernah diam lama, segera meledak mendengar kata-kata ini. Ningsi, yang kamu katakan adalah anjing gila. Katakan dengan jelas, kamu. Melihat bahwa Jia Qingqing mulai bekerja lagi, Feng Hao yang berbicara untuk memotongnya. Tidak perlu mengajukan permintaan maaf publik. Sangat. Jia Qingqing langsung bahagia, tetapi di detik berikutnya, dia mendengar Feng Hao yang melanjutkan, Qingqing, tulis pernyataan untuk mengatakan kau meninggalkan industri hiburan. Jia Qingqing segera berteriak, apa, kamu membuatku meninggalkan industri hiburan? Kenapa aku harus pergi? Tidak mungkin aku menulis hal semacam itu. Feng Hao yang menjadi tidak sabar. Aku sudah memberimu wajah dengan membiarkanmu menulis pernyataan itu sendiri. Jangan terima kebaikan terakhirku begitu saja. Jangan bilang itu karena menjadi wanita yang dijaga. Ada begitu banyak bintang wanita di industri hiburan yang menjadi wanita, begitu banyak yang menjadi wanita simpanan, mengapa aku yang harus pergi? Jia Qingqing tidak yakin. Karena kamu satu-satunya yang cukup bodoh untuk membiarkan seluruh dunia tahu tentang itu. Apa yang harus dilakukan denganku, itu semua karena Han Ying Jalang itu mengkhianatiku. Kenapa kamu tidak mengejarnya? Bagaimana aku bisa, ketika dia sudah mengundurkan diri? Han Ying adalah manajer yang paling santai di seluruh perusahaan, jadi tanyakan pada dirimu, selain dia, siapa lagi yang bisa mentolerir emosimu? Sudah cukup buruk bahwa kamu selalu berteriak pada dia, tetapi ketika putranya mengalami demam lebih dari 40 derajat Celcius dan dia ingin membawanya ke rumah sakit, kau tidak akan membiarkannya pergi tidak peduli apapun. Pada akhirnya, ketika dia bergegas ke sana di tengah malam, dia anak itu sangat sakit sehingga harus dirawat di ICU. Sejauh ini dia masih dalam kondisi kritis. Feng Hao yang mendaftarkan kesalahannya. Bukan hanya Han Ying, dia sudah lama muak dengan harus berurusan dengan kekacauan Jia Qingqing tanpa henti. Jia Qingqing tidak berpikir dia salah sedikit pun, dan berkata dengan cara ceroboh, dia tidak mati. Kan? Ada dokter untuk hal semacam itu, apa gunanya bahkan jika dia pergi? Dia akan menghancurkan saya karena sesuatu seperti itu. Jia Qingqing masih tidak mengerti bagaimana seseorang dengan kepribadian pemalu seperti Han Ying tiba-tiba bisa melakukan sesuatu seperti ini. Dia bercerai, dan putranya cacat kronis. Setiap bulan, dia menghabiskan begitu banyak untuk biaya pengobatan. Tanpa pekerjaan ini, bagaimana dia bisa mencari nafkah? Dia tidak akan pernah bisa menebak bahwa sosok yang kuat seperti Liang Feixing akan berurusan dengan orang yang tidak seperti dia secara pribadi. 104. Siapa yang tidak memiliki kerangka di lemarinya? Feng Hao yang mencubit alisnya, akhirnya menyerah untuk berkomunikasi dengannya. Mencoba menjelaskan sesuatu kepada orang idiot adalah hal paling bodoh yang bisa ia lakukan. Perusahaan telah banyak berinvestasi ke Jia Qingqing, tetapi tidak ada cara untuk pulih dari kejadian kali ini. Tidak peduli seberapa besar kerugiannya, mereka hanya bisa menyerah untuk memulihkannya. Melihat bahwa Feng Hao yang sudah diputuskan, Jia Qingqing buru-buru menerkam ke arah Ning Xueluo seperti dia menggenggam seumur hidup. Xueluo Jie, Anda harus membantu saya, biarkan Chang Jie mengelola saya. Saya jamin saya akan taat. Saya berjanji bahwa saya akan mengirim permintaan maaf. Mendengar itu, ekspresi Chang Li segera berubah menjadi ngeri. Membiarkannya mengelola Jia Qingqing. Ning Xueluo tidak akan melakukan itu, kan? Tentu saja, Ning Xueluo tidak mungkin menjadi otak seperti Jia Qingqing. Dengan ekspresi gelisah, dia mengeluh, Qingqing, bukan itu aku tidak ingin membantumu, tapi kamu mendengar apa yang dikatakan Ningsi sekarang. Dia tidak mau membantu. Ini juga keputusan perusahaan, jadi saya tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah masalah ini meledak,
dia tahu bahwa Jia Qingqing sudah selesai. Namun, dia ingin menggunakannya untuk menyeret Ning Si sampai akhir. Sangat disayangkan bahwa Feng Haoyang telah melihat bahwa permintaan maaf tidak akan melakukan apa-apa pada saat ini dan bahkan mungkin menyeret aktris lain, jadi dia akhirnya memutuskan untuk menyerah pada Jia Qingqing. Dia berpikir bahwa Jia Qingqing adalah senjata yang bagus untuk digunakan melawan Ning Si. Siapa yang tahu bahwa dia akan sebodoh itu jatuh dan bahkan mendorong Ning Si di sepanjang jalan. Bagaimana dia bisa membuang-buang usaha pada orang seperti itu? Ning Si, kamu jalang. Tunggu saja, bahkan jika aku mati, aku menyeretmu bersamaku. Jia Qingqing akhirnya berputus asa. Dia mencoba melampiaskan amarahnya pada Ning Si, tetapi Feng Haoyang memanggil keamanan dan dia akhirnya diseret keluar. Ning Si bahkan tidak ingin membuang energi membenci orang semacam ini. Dia hanya punya simpati untuknya. Dia bahkan tidak tahu dia telah digunakan sebagai makanan meriam sampai sekarang. Feng Haoyang memandang ke arah Ning Si dan ekspresinya menghangat. Ning Si, fokus saja untuk bermain baik di film Anda saat ini. Jika hasilnya bagus, perusahaan akan lebih fokus pada upaya membesarkan Anda. Namun, kata-kata Sue Luo masuk akal. Pertahankan profil rendah dan jangan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Dari ledakan fitnah awal di Ning Si ke clearing akhir ketidakbersalahannya, dengan hasil memaksa Jia Qingqing pensiun, urutan peristiwa yang tampak seperti rencana PR yang dieksekusi dengan sempurna. Meskipun Feng Haoyang curiga ada seseorang di belakang layar, dia tidak dapat menemukan celah. Jadi dia hanya bisa berasumsi bahwa Ning Si memiliki keberuntungan besar. Terima kasih, Direktur Feng, saya akan. Ning Si memiliki kejutan yang menyenangkan dan ketakutan yang tertulis di seluruh wajahnya. Setelah meninggalkan ruang rapat, Ning Si pergi ke kamar kecil dan Ning Xueluo buru-buru mengikutinya. Ning Xueluo menyilangkan tangan di dadanya dan menatapnya dengan mengejek. Ning Si, dengan menggali kerangka orang lain, bukankah kau takut kerangkamu sendiri akan digali dari lemari oleh orang lain suatu hari nanti? Mata Ning Si sedikit menyipit, mengungkapkan kilatan dingin. Dia segera berbalik dan berkata dengan acuh tak acuh, siapa yang tidak memiliki beberapa kerangka di industri ini? Apakah kamu tidak memilikinya juga? Nona Ning. Ning Si dengan sengaja menekankan nama keluarga, Ning, lalu pura-pura tiba-tiba menyadari sesuatu. Omong-omong, bukankah Nyonya Jia Qingqing menyamar sebagai ahli waris palsu, sangat cocok untukmu. Ketika tiba saatnya bagi saya untuk mengekspos Anda, bukankah Anda menyelamatkan saya dari kesulitan untuk menjadi berita utama? Seolah-olah titik lemah Ning Xueluo telah ditusuk. Dia segera berkata dengan marah, apa, Nyonya yang menyamar sebagai pewaris kaya palsu? Saya sudah berada di keluarga Ning sejak lahir dan saya satu-satunya anak perempuan yang ayah akui. Adapun Suyan, Anda gagal mencegah hatinya goyah. Apakah Anda pikir ada orang yang akan percaya omong kosong Anda? Ning Si menyeret kata-katanya, kalau begitu, haruskah kita mencobanya? Mengapa saya tidak mengungkapkan kerangka saya juga? Ada begitu banyak orang di luar sana, keberadaan dua pria yang Anda suap masih belum diketahui. Mungkin saya akan lebih beruntung mencari mereka di depan umum. 105. Berbelanja untuk Little Bun. Kali ini, ekspresi Ning Xueluo telah benar-benar berubah. Dia hampir berteriak, Ning Si, kamu wanita gila. Dia tidak takut pada Ning Si yang berusaha bersaing untuk posisinya dan suaminya, tetapi dia takut bahwa Ning Si akan mengungkapkan semuanya dalam upaya putus asa untuk menyeretnya ke bawah. Hehe, melihat bahwa wajah Ning Xueluo telah berubah pucat karena ketakutan, Ning Si tidak bisa menahan tawa. Dengan ekspresi santai, dia menepuk pundaknya, Nona Ning, jangan khawatir, aku hanya bercanda. Tidak ada pengorbanan yang layak untuk menghilangkan sampah seperti Anda. Berbicara ke sini,
Tatapan acuh tak acuh Ningsi menjadi sangat dingin dan dia menurunkan nadanya. Seolah-olah dia adalah hantu yang merangkak keluar dari neraka, dia berbicara dengan telinga Ning Xueluo. Namun, jika Anda pernah menggunakan insiden itu untuk mengancam saya lagi, saya tidak bisa menjamin apa yang akan saya lakukan jika saya kehilangan kendali. Jika Anda mencoba menggunakan babi rekan setim itu, bahkan jika saya mati, saya akan menyeret Anda ke bawah. Jia Qingqing adalah penekan yang hanya terlihat kuat, tapi aku tidak sama dengan dia. Karena itu, Ningsi melepaskan bahu Ning Xueluo dan pergi. Ning Xueluo tidak berhasil mengancamnya sama sekali, dan bahkan telah diancam sendiri. Setelah Ningsi pergi, dia langsung pingsan di lantai. Dengan ekspresi gelap, dia menendang pintu dengan keras. Sial, dia harus memikirkan cara untuk menyingkirkan Ningsi. Selama Ningsi hidup, semua yang dia miliki bisa menghilang dalam sedetik. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan itu terjadi. Setelah meninggalkan perusahaan, melihat bahwa dia tidak punya pekerjaan di sore hari, Ningsi bersiap untuk pergi ke mall. Dia telah berjanji bahwa dia akan membantu Little Treasure membeli beberapa pakaian. Setelah memikirkan Little Treasure, awan gelap di benaknya langsung menghilang dan dia dengan senang pergi berbelanja. Ningsi langsung menuju ke bagian anak-anak setelah tiba. Ada berbagai macam pakaian anak-anak di sekitar. Semua terpompa, Ningsi membenamkan kepalanya ke belanja, dia bahkan lebih gila daripada ketika dia berbelanja untuk dirinya sendiri. Karena dia telah bertemu Little Treasure, cara hidupnya telah berubah 180 sepenuhnya. Dia biasa memutar di sekitar toko yang menjual produk atau pakaian anak-anak. Namun, itu bukan kenangan yang menyesakan yang dia pikirkan ketika dia melihat itu sekarang. Sebaliknya, dia memikirkan roti kecil yang lucu. Perasaan ingin membeli sesuatu yang lucu dan menyenangkan untuknya, itu praktis seperti jatuh cinta. Mal ini hanya membawa produk bermerek, jadi semuanya agak mahal. Itu sama untuk pakaian anak-anak, tetapi karena itu dimaksudkan untuk Little Treasure, dia bersedia menghabiskan uangnya. Dia hanya perlu membeli lebih sedikit produk kosmetik untuk menghemat uang. Hari ini, Ningsi mengenakan gaun dari seorang desainer yang dia sukai, tetapi tidak terlalu terkenal. Meskipun terlihat bagus, tidak ada logo merek di atasnya. Asisten toko hanya akan melayani mereka yang terlihat kaya, jadi mereka tidak peduli dengannya. Mereka mengikuti dengan bersemangat di belakang wanita lain yang mengenakan channel dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ningsi dengan senang hati berbelanja di sana-sini. Akhirnya, dia melihat pakaian yang menarik minatnya di sudut. Itu jas biru safir kecil. Tidak hanya warnanya yang sangat menarik, kotak saku itu bahkan membawa logo Superman kecil. Yang terpenting, dia punya banyak pakaian dengan motif Superman. Dia bisa mengenakan pakaian ibu anak yang serasi dengan Little Treasure kapan saja. Kata-kata, pakaian ibu anak, membuat jantung Ningsi berdebar. Dia menyadari dengan permulaan bahwa sementara ini terasa seperti dia sedang jatuh cinta, di mana dia ingin memberikan yang terbaik untuk kekasihnya, itu juga terasa seperti bagaimana dia akan memperlakukan anaknya sendiri. Dengan ekspresi rumit di wajahnya, Ningsi tenggelam dalam kesunyian untuk sementara waktu sebelum akhirnya pulih kembali. Dia mendekati seorang asisten toko, "Nona, saya ingin pakaian ini, dapatkah Anda membantu saya mengemasnya?" Asisten toko itu tidak segera menjawab, tetapi mengingatkannya dengan dingin, "Ini harganya 12.000 yuan. Aku tahu, aku melihat labelnya. Bantu saya berkemas." Ekspresi asisten toko menghangat sedikit dan dia bahkan tersenyum, berkata dengan lembut, "Apakah Anda perlu dibungkus sebagai hadiah?" Sebelum Ningsi bisa menjawab, sebuah tangan dengan gelang giok tiba-tiba datang dari samping dan menyambar pakaian itu. "Oh, pakaian ini terlihat bagus. Saya mengambil ini." Selanjutnya 106, bertemu beberapa pelacur.